Allah perintahkan kita itu bukan untuk faham agama. Allah perintahkan kita untuk belajar, bukan fahamnya. Allah perintahkan kita untuk menempuh proses ikhtiarnya. Faham atau tidak, itu warzuqni fahman, itu rezeki daripada Allah. Kayak hidayah, itu murni hak prerogatif Allah. Sama, pemahaman dalam konteks agama, ifaqihu fiddin, itu diberikan oleh Allah murni tanpa campur tangan urusan manusia. Alhamdulillah, jumpa kembali ya setelah sekian lama kita tidak belajar bareng-bareng di platform ngaji bareng online ini. Mudah-mudahan antum semua, teman-teman dimanapun itu berada, selalu dijaga oleh Allah, selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan dimudahkan urusan-urusan di setiap aktivitas-aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, hari ini kita kembali lanjut ya buat berdiskusi, tentunya buat belajar bareng-bareng seputar hidup dan kehidupan, terus kembali memaknai atau mempelajari hikmah-hikmah yang mungkin hari ini jarang kita sadari. Karena kata Nabi, hikmah itu bagaikan barang yang hilang. Sesiapapun saja yang menemukan barang itu, maka kita mesti mengambilnya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kita lupa atau hal-hal yang mungkin tidak tertulis secara teks di dalam Al-Quran, dan itu kita bisa pelajari di luar teks-teks Al-Quran, itu bisa namanya hikmah gitu. Ada pelajaran-pelajaran, ada ibroh. Maka kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mengambil hikmah, sama-sama terus upgrade diri untuk sama-sama tentunya bisa melayakan diri di hadapan Allah ya. Dan tentu kita pun selain belajar pelajaran-pelajaran baru, kita pun menghilangkan pemahaman-pemahaman yang mungkin hari ini keliru di dalam pandangan agama Islam ini. Karena konsep daripada tauhid atau akidah di dalam hidup atau di dalam agama Islam ini kan bukan hanya mengisi jiwa atau mengisi akal itu dengan Allah, bukan hanya, tapi harus dihilangkan dulu. Jadi ada satu pelajaran ternyata di dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu berarti menafikan itu berarti menghilangkan, sedangkan ilallah itu adalah menisbatkan atau mengisbatkan. Menafikan berarti menghilangkan, mengisbatkan berarti mengisi. Ibaratnya sebuah papan tulis yang mungkin banyak coretan-coretan spidol di dalamnya, papan tulis putih misalnya, ada banyak coretan-coretan spidol di dalamnya. Bagaimana seseorang ingin kemudian menggambarkan gunung di dalam sebuah papan tulis tersebut, si coretan-coretan spidol itu harus dihapus dulu kan, sampai benar-benar bersih. Di dalam agama Islam, di dalam konsepsi tauhid itu namanya adalah menafikan atau la ilaha. Jadi menghapus papan tulis yang putih itu dari spidol-spidol yang acak-acakan sehingga papan tulis itu menjadi bersih, menjadi putih, itu namanya menafikan. Nah kemudian ketika itu sudah bersih, sudah putih, baru kita tulis, kita gambar dengan pemandangan, dengan catatan-catatan yang lebih penting, itu namanya menisbatkan atau bahasa kalimatnya itu ilallah. Nah di sini selain kita mengambil hikmah, kita juga saya ingin mengajak teman-teman untuk kemudian menghilangkan hal-hal yang sifatnya mungkin pemahaman-pemahaman yang tidak bersubstansi di dalam Islam. Tapi semua itu tentunya buat apa? Semua itu buat supaya kita layak di hadapan Allah SWT, sehingga ketika kita layak dipandang oleh Allah sebagai hamba yang utuh, maka Allah akan turunkan banyak privilege tentunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Privilege paling minimal adalah ketenangan, dan privilege yang kita harapkan ketika di akhirat adalah ketika kita diizinkan untuk masuk surga, bertetangga dengan Nabi, dan kemudian berhadapan dengan wajah Allah SWT. Teman-teman, hari ini judulnya bertahan atau tinggalkan kalau tidak salah, atau lepaskannya. Mengambil dari satu ayat di surat Muzammil, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan kemudian wahjurhum hajran jamila, tinggalkanlah mereka dengan hijrah yang cantik gitu ya. Apa sih makna daripada hajran jamila? Tapi tentunya sebelum kita berbicara kepada ayat tersebut, saya pengen storytelling, saya pengen mengajak teman-teman kemudian mendengarkan cerita dulu.
seputar bagaimana kita bisa membaca realitas sekitar. Hari ini kita di usia sekian, mungkin ada yang 20, 25, 30 dan lain sebagainya. Kita pasti sudah mempunyai atau memiliki lingkungan-lingkungan pertemanan atau lingkungan-lingkungan pekerjaan atau kemudian lingkungan-lingkungan di keluarga kita yang hari ini kita tumbuh di dalamnya. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita terus berteman dengan mereka, misalnya dalam konteks pertemanan, atau hari demi hari kita kemudian terus merasakan kehangatan, terus merasakan bagaimana keluarga yang di rumah itu kemudian bisa memberikan keamanan, kenyamanan kepada kita buat keluarganya yang masih utuh misalnya. Tapi buat keluarganya yang tidak utuh, misalnya dia menemukan ketenangan, kenyamanan di tempat lain, is okay. Tapi hari ini semua aktivitas-aktivitas hidup kita pasti tidak akan lepas dari yang namanya interaksi sosial, atau bagaimana manusia ini harus berhubungan, harus berkomunikasi dengan orang lain. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, sebuah keniscayaan yang pasti setiap manusia dapati di dalamnya. Jadi setiap manusia termasuk saya pasti beraktivitas sosial, pasti berkomunikasi dengan orang lain, pasti membutuhkan orang lain karena memanglah demikian fitrahnya kita. Hari demi hari kita terus kemudian beraktivitas, bekerja, belajar, berkuliah, berkeluarga dan lain sebagainya. Atau dalam konteks yang tadi yang pertemanan, kita terus berteman, bertukar pikiran, kita saling membantu dan lain sebagainya. Ada sebagian orang yang kemudian terjebak daripada rasa nyaman dalam pertemanan tersebut. Hari demi hari seseorang terus berteman dengan lingkungannya, kemudian ada berbaur dan lain sebagainya, sehingga seseorang tersebut, katakanlah kita merasa nyaman atau merasa tenang baik-baik saja dengan lingkungan tersebut. Ya syukur-syukur bahwasanya lingkungan tersebut lingkungan yang sudah terjaga, lingkungan yang sudah bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi ada banyak faktanya di luar sana anak-anak muda yang terjebak dengan lingkungan yang namanya toxic circle gitu ya. Yang dimana di lingkungan tersebut ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam pandangan secara umum, belum bahas agama, tapi ada banyak kemudian bisa jadi komunikasi, bisa jadi kemudian kebiasaan, bisa jadi kemudian ucapan, perkataan dan lain sebagainya, itu termasuk komunikasi tadi, atau mungkin tindakan, sikap, atau mungkin suasana, ekosistem di dalam sebuah lingkungan pertemanan itu, baik itu di sekolah, di kemudian keseharian, atau kemudian di tempat kerja dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan norma-norma secara umum. Orang tersebut, lingkungan tersebut misalnya, iya sih berteman, tapi bertemanannya misalnya dalam konteks main game yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Selalu begadang bertemannya setiap hari, begadang daripada isya, dari setelah isya sampai menjelang subuh, begadang untuk sekedar misalnya main game online. Atau pertemanan lain misalnya, ada banyak anak muda yang kemudian ketika bertemu selalu membicarakan hal yang sifatnya keburukan, atau dalam konteks agama namanya ghibah, membicarakan orang lain, dan itu jadi sebuah jadi sebuah kebiasaan yang buat si pertemanan itu mungkin kayak biasa-biasa aja. Mereka menjadikan ghibah itu kayak sudah makanan sehari-hari. Itu buat sebagian pertemanan lain. Ya mungkin sebagian pertemanan yang positif, ada yang kemudian ngerjain tugas bareng, ambis dan lain sebagainya. Tapi faktanya anak-anak muda juga banyak yang kemudian membuat lingkungan pertemanannya, atau bahkan ada anak muda yang terjebak di dalam lingkungan itu, bukan membuat, tapi dia terjebak dalam yang negatif-negatifnya. Saya pernah menemukan satu lingkungan di salah satu daerah kota Bandung yang setiap waktu mereka nongkrong itu malah berlomba-lomba dalam konteks judi online. Mereka saling memperlihatkan aplikasi judi online-nya, banyak hal lah kemudian yang tidak bermanfaat di dalam lingkungan pertemanan itu. Mereka saling hype, mereka saling kemudian ada top up dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang negatif-negatif dalam lingkungan pertemanan itu yang mungkin secara tidak sadar ketika ada orang atau seseorang tersebut masuk ke dalamnya, dia ya nyaman-nyaman aja.
Kenapa sih bisa nyaman? Karena si hawa nafsu merasa terpenuhi oleh lingkungan pertemanan itu. Ada ikatan emosional tentunya, bahkan yang negatif pun ada ikatan emosional, ada kemudian bonding di dalamnya, sehingga membuat seseorang itu nyaman di dalam lingkungan yang toxic circle tersebut. Dan faktanya itu banyak ditemukan, atau bisa jadi kita pun menemukan tersebut. Ada orang lingkungan pertemanan yang hanya kemudian mengedepankan ambisi, cita-cita, profesi, membanggakan hobinya, pencapaian-pencapaiannya, sehingga setiap bertemu yang kemudian dibicarakan adalah bukan saling mengingatkan dalam kebaikan, tapi yang dibicarakan adalah prestasi, yang dibicarakan adalah capaian-capaian kerja, capaian-capaian duniawi. Buat sebagian orang itu bisa jadi insecurity, tapi di lingkungan tersebut ya faktanya banyak juga yang kemudian kamu sudah dapat apa, kamu sudah kerja di mana. Jadi lingkungan pertemanan itu template banget ketika bertemu, reuni dan lain sebagainya. Kamu udah kerja di mana, gaji berapa, udah punya apa, udah nikah belum, udah punya anak berapa, kapan punya anak, dan lain sebagainya. Life cycle-nya terus repeat seperti itu. Faktanya banyak juga mungkin ketika kita reuni, template yang pertama kali diobrolkan adalah bukan tentang dampak manfaat apa yang sudah kita lakukan, tapi ya balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan template kan, sudah nikah, sudah punya anak belum, sudah punya apa, teknologi HP yang terbaru yang sudah dipunya apa, dan sebagainya. Semuanya pencapaian-pencapaian pribadi. Nah, mungkin kalau buat kita yang tidak merasakan ya syukur, tapi faktanya kita tidak bisa menafikan banyak di luar sana anak-anak muda yang masih membuat pertemanan-pertemanan dalam konteks yang ekstrimnya tidak baik, atau dalam konteks yang pertengahan ya hanya membicarakan sesuatu yang tidak substansi atau bahkan mungkin tidak manfaat. Nah, ketika kita mampu membaca realitas sekitar itu, maka butuh satu yang namanya potensi kan. Bagaimana kita bisa membaca potensi itu kalau tidak menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita? Jadi orang-orang yang terjebak dengan zona nyaman, dengan toxic circle-nya, atau bahkan dengan keadaan yang biasa-biasa saja, dia pertengahan, bahasa agamanya namanya mutawasit. Orang yang terjebak dengan kondisi dirinya, atau bahkan kondisi lingkungannya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia terjebak dengan zona nyaman itu. Tadi yang kiri terjebak dengan kenegatifannya, tapi yang tengah terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan yang normal atau sewajarnya saja. Nah, ketika ada orang-orang yang terjebak dengan zona nyaman tersebut, biasanya tidak mampu mengoptimalkan yang namanya potensi internal. Di dalam kaidah, di dalam terminologi atau di dalam pandangan ilmu Islam, potensi internal itu setidaknya ada 3 yang kemudian kami bisa pelajari, teman-teman. Ada yang namanya pendengaran, penglihatan, yang ketiga ada yang namanya fuad atau proses berpikir, atau bahasa lain bisa diartikan fuad itu dengan otak gitu ya. Jadi bagaimana seseorang bisa membaca kondisi lingkungannya, baik itu buruk, si kondisi lingkungannya pertengahan biasa-biasa saja, atau yang kemudian bahkan kondisi lingkungannya sudah baik, saling memotivasi, saling kemudian upgrade diri, saling mengingatkan dalam kebaikan dan lain sebagainya. Bagaimana seseorang bisa membaca semua kondisi-kondisi tersebut kalau tidak menggunakan dengan potensi internal? Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun." Sesungguhnya Allah yang menjadikan kamu, yang menciptakan kamu itu, diberikanlah kepada manusia sam'a, pendengaran, penglihatan, dan proses berpikir. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah itu yang mengoptimalkan potensi internal itu. Jadi pendengaran, penglihatan, dan otak itu adalah sesuatu anugerah yang sudah ditanamkan, yang Allah berikan kepada kita. Masalahnya kita mampu tidak menggunakan itu. Dalam konteks ini berarti membaca realitas, ya, membaca fakta lapangan. Nah, bukan hanya membaca realitas fakta lapangan pada diri, kan itu utamanya. Kita membaca diri, saya kurangnya apa, saya tipe kepribadiannya seperti apa, saya senangnya seperti apa, saya kapasitasnya seperti apa. Itu membaca kapasitas atau membaca realitas diri. Bagaimana caranya? Dengan potensi internal tadi, dengan berpikir, dengan melihat, dengan membaca, atau dengan berpikir, intinya lah ya.
Itu diri, dan itu yang utama, dan itu sudah kita bahaskan di pekan 2 pekan lalu, bagaimana kita tuh harus mampu membaca potensi diri yang namanya nanti akan melahirkan yang namanya syakilah, atau cetakan atau potensi, skill, passion, minat, bakat, dan lain sebagainya. Itu berbicara kepada diri sendiri, yang pada akhirnya ketika kita mampu membaca diri sendiri akan melahirkan yang namanya syakilah. Kita tuh cocoknya seperti apa dan jadi apa, bentukan kita tuh defaultnya seperti apa. Gue senangnya ini, gue senangnya itu, gue bisanya ini, gue bisanya itu berbicara tentang diri. Dan ketika kita bisa menemukan puzzle-puzzle yang ada di dalam diri itu, ketika puzzle itu terlengkapi, yang ada namanya kemudian akan menghasilkan syakilah. Oke, itu pembahasan 2 pekan lalu. Nah, setelah kita mampu membaca potensi diri, apa selanjutnya? Maka membaca realitas sekitar, membaca hal-hal yang sifatnya eksternal di luar diri kita. Nah, eksternal ini kan realitas sekitar ini luas. Kadang bahkan ekstrimnya, bukan ekstrim mungkin ya, buruknya, ada orang yang tidak mampu membaca realitas dirinya sendiri, tapi dia sangat mampu membaca realitas yang lebih luas, bahkan lebih luas daripada lingkungannya. Dia mampu membaca realitas di Gaza, Palestina misalnya, bagaimana kondisi geopolitik, bagaimana kondisi perang, bagaimana kondisi sosial, ekonomi, kemanusiaannya. Ada orang-orang yang bisa membaca sampai sejauh itu. Dalam konteks itu, misalnya dalam konteks Gaza dan Palestina, ada kemudian orang-orang yang kemudian bisa membaca realitas eksternalnya lebih luas dalam konteks bernegara, kritik ini, kritik itu, senggol sini, senggol situ, mengomentari hal ini, mengomentari hal itu sangat banyak kan kita bisa temukan. Tapi kalau kita bisa telaah kepada dirinya, ternyata pekerjaan sehari-harinya apa? Rebahan. Pekerjaan sehari-harinya apa? Main game. Pekerjaan sehari-harinya bahkan tidak punya penghasilan, tidak punya minat bakat yang pasti, masih terombang-ambing. Tapi dia lebih senang membaca kondisi yang jauh daripada dirinya. Itu fakta lapangan berbicara seperti itu. Ada banyak anak muda yang mampu membaca realitas yang lebih jauh daripada dirinya, tapi dia tidak mampu membaca dirinya sendiri. Padahal kan Allah berfirman nih di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap dirimu sendiri apakah kamu tidak berpikir? Maka yang pertama-tama harus kita pikirkan, harus kita baca adalah diri kita. Meskipun dulu Nabi Muhammad SAW perintah di dalam Al-Quran pertama kan Iqra. Iqra ini perintahnya adalah membaca realitas. Kenapa Nabi tidak kemudian diperintahkan untuk membaca dirinya? Karena Nabi sudah membentuk dan terbentuk dan dibentuk dirinya secara 40 tahun. Dari awal 0 tahun beliau dilahirkan, remaja, dewasa dan lain sebagainya, menikah dengan Khadijah. Nabi sudah mampu sebelum jadi Rasul membaca dirinya sendiri, mampu menemukan potensi, mampu menemukan syakilah yang tentunya semua perjalanan Nabi dari usia 0 sampai 40 tahun itu dibentuk oleh Allah SWT. Itu Nabi, lain hal. Maka ketika 40 tahun itu Nabi genap, ketika Nabi kemudian berada di gua, maka yang diturunkan ayatnya adalah Iqra. Iqra ini diantara salah satu makna yang kata para ulama sebutkan adalah membaca realitas sekitar. Waktu itu maka yang dibaca Iqra, Iqra, Iqra. Kata Nabi, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Aku tidak membaca, aku tidak membaca. Kata malaikat Jibril kemudian, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah realitas sekitarmu, wahai Muhammad. Ini tafsir Gen Z lah ya. Tafsir Gen Z-nya. Bacalah lingkunganmu, bacalah media sosialmu, bacalah kemudian pertemananmu, bacalah circlemu, wahai Muhammad, dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Rabbmu, dengan bawa Allah maksudnya, dengan nilai-nilai norma-norma yang itu berdasarkan kebenaran dari Allah, bacalah realitas itu. Tapi itu dulu Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Maka kita pun sama. Balik lagi ke kondisi anak muda hari ini, ada sebagian anak muda yang tidak mampu membaca realitas dirinya sendiri, tapi dia mampu membaca realitas dunia yang lebih luas, yang lebih besar, yang lebih berat, padahal yang utama adalah diri kita sendiri. Nah, setelah kita mampu membaca realitas kita diri sendiri, maka selanjutnya membaca realitas lingkungan. Nah, lingkungan ini jangan kita tarik jauh kepada negara, kepada konflik di luaran sana, perang antara Rusia dan Ukraina, Israel dengan Yaman, kan gitu ya, Israel dengan Palestina,
atau apa yang terjadi di PBB misalnya, kondisi-kondisi geopolitik, kondisi-kondisi hubungan internasional, perdagangan, ekonomi global, itu terlalu jauh, itu terlalu besar, terlalu berat. Mudah-mudahan teman-teman pun tidak melakukan itu. Tapi ya, kita boleh berpikir sampai sana, act globally, tapi maksudnya think globally, tapi ketika beraksi, melangkah, act locally. Ketika membuat sesuatu, membuat karya, ya lakukanlah dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Itu dalam konteks karya. Tapi dalam konteks sebelum karya kan ada yang namanya pembacaan. Maka bacalah kondisi sekitar terlebih dahulu. Apa yang dibaca seminimal-minimalnya mungkin keluarga. Apakah keluarga kita apakah keluarga kita baik-baik saja? Apakah keluarga kita dalam konteks agama misalnya ritualis, ibadahnya sudah benar? Kalau sudah, syukur, tinggal di-upgrade kan. Kalau belum, maka ini jadi peluang untuk kita membuat program yang baik, atau berdakwah misalnya, atau menampilkan kebaikan-kebaikan di mata orang tua. Seminimal-minimalnya orang itu mampu membaca keluarganya sendiri, keluarga dalam konteks biologis. Yang sudah berkeluarga misalnya berarti suami, istri, dan anaknya. Yang belum berkeluarga mungkin orang tua, adik, kakak, atau bibi, atau apapun itu dalam konteks keluarga biologis. Maka bacalah semua itu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bakal kembali, dan merekalah kemudian di antara paling utama, salah satu yang paling utama ketika kita bisa meminta bantuan, atau ketika kita misalnya pulang dan lain sebagainya, pasti ke keluarga kan yang paling utamanya. Maka kalau kita tidak mampu membaca realitas keluarga, kepada siapa kita bisa pulang? Tentu pasti ke Allah. Maksudnya dalam konteks duniawi, dalam konteks yang di dunia, kalau keluarga biologis tidak baik-baik saja, maka mudah-mudahan teman-teman mampu membaca kondisi tersebut. Intinya adalah kata kuncinya di sini bukan tentang keluarganya, tapi kemampuan atau keinginan atau kehendak daripada seseorang untuk mampu atau mau membaca realitas sekitarnya. Itu baru konteks keluarga. Apakah keluarga saya baik-baik saja dalam konteks ritualnya misalnya? Apakah keluarga saya baik-baik saja dalam konteks ekonomi? Apakah keluarga saya baik-baik saja dalam konteks sosial, dalam konteks pendidikannya, dalam konteks banyak hal lah kita baca realitas keluarga kita. Kemudian yang selanjutnya yang paling dekat dengan realitas eksternal adalah pekerjaan. Biasanya yang paling umum adalah pekerjaan. Bagaimana sih kondisi-kondisi di dalam lingkungan pertemanan saya? Ada sebagian anak muda yang kemudian terlalu nyaman, atau bahkan sebenarnya dia tidak nyaman tapi dia terpaksa berada di dalam kondisi tersebut dengan atasan-atasan yang kemudian toksik, tidak mampu berkomunikasi kepada bawahannya dengan baik, memberikan tupoksi atau job desk kadang-kadang mendadak, sehingga membuat para pekerja-pekerjanya jadi stres, jadi overwhelmed, jadi depresi, jadi kewalahan dan sebagainya. Tapi satu sisi dia merasa butuh karena ada kebutuhan secara beban di dalam pundaknya untuk menghidupi, menafkahi dan sebagainya. Tapi satu sisi atasannya jadi toksik gitu, memberikan ini itu tidak sesuai dengan tupoksi atau job desk dia, memberikan kebijakan yang membuat dia tidak nyaman. Itu baru atasan dengan bawahan, belum lingkungan pertemanannya, ada komunikasi-komunikasi yang tidak sinkron, tidak sreg, ada kemudian malah saling pamer, malah saling mengomentari job desk-nya masing-masing, job desk orang lain, tidak fokus kepada job desk-nya masing-masing. Pada akhirnya jadi stres, jadi depresi, jadi bingung sendiri, jadi tertekan sendiri. Ada banyak anak muda yang lingkungan realitas sekitarnya dalam konteks pekerjaan sampai senegatif itu. Jadi syukur-syukur kita tidak seperti itu, dan syukur-syukur kita dijauhkan daripada lingkungan-lingkungan yang malah membuat kita itu terjebak kepada dosa dan maksiat gitu ya. Kan itu baru penekanan-penekanan psikologis lingkungan kerjanya. Ada yang kemudian sampai lingkungan kerja yang setelah kerjanya biasa-biasa aja, kerja-kerja dalam konteks mubah itu. Maksudnya bidang pekerjaan yang dia lakukan sesuatu yang kemudian biasa aja, tidak berdampak terhadap hidupnya secara khusus, atau tidak kemudian
menghasilkan sesuatu yang negatif kepada masyarakat, misalnya bidang pekerjaannya. Seseorang cuma jadi admin kan gitu ya. Seseorang kemudian hanya jadi operator di sebuah perusahaan. Tapi setelah setelah selesai bekerja, ada banyak anak muda yang kerjanya biasa-biasa aja, tapi setelah selesai bekerja, maksudnya jamnya beres, dia pergi ke diskotik, dia pergi ke dugem, dia mabuk, dia ini, dia itu, padahal lingkungan kerjanya, maksudnya bidang pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi lingkungannya bisa sampai se ekstrem itu, dan itu fakta yang hari ini terjadi di lapangan. Maka bagaimana kita bisa membaca lingkungan-lingkungan itu? Maka gunakanlah yang namanya potensi internal, potensi akal, yaitu tadi pendengaran, penglihatan, dan otak. Dan kita tidak bisa membaca semua hal itu dengan perasaan. Harus bacanya dengan rasio, dengan logika, dengan akal sehat. Makanya Allah menyindir di dalam Al-Quran di surat Al-Jasiyah, surat, saya lupa kalau tidak salah 45 ya, Al-Jasiyah itu. Tapi ayatnya ke-23, surat Al-Jasiyah ya, surat ke-45, ayat ke-23 Allah berfirman gini, Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan perasaannya sebagai hawa nafsu, gitu ya. Kadang kesulitan seseorang untuk membaca realitas sekitar yang itu negatif karena dia terlalu mendewakan perasaannya. Dia terlalu menuhankan, kalau bahasa Qur'annya, menuhankan perasaannya. Segala keputusan, segala kemudi atau kendara, segala hal yang biasa dia kendalikan hanya berdasarkan perasaan. Saya merasa ini, saya merasa itu, saya merasa nggak enak kalau saya harus resign karena saya sudah lama, karena saya punya kedekatan emosional, karena saya merasa saya punya beban dan tanggung jawab kepada keluarga. Saya merasa perlu melakukan pekerjaan ini karena saya butuh, meskipun tekanan dari atas sangat berat, lingkungan pertemanan sangat toksik, tapi saya merasa saya butuh. Perasaan. Seseorang selalu mendominasikan perasaannya sehingga dia terjebak di dalam lingkungan yang kemudian dalam pandangan norma secara umum saja itu buruk, belum norma agama. Dalam pandangan norma secara umum buruk. Saya merasa meskipun saya ditekan, saya merasa bisa melakukan ini. Meskipun kemudian pertemanan dengan lingkungan sekitar pekerjaan saya itu buruk, ada yang ngegibah, ada yang ngajak ke dugem, ada yang kemudian bahasa di dalam keseharian yang kancing coplok, ada yang banyak hal yang negatif lah gitu ya, ada yang hedon, ada yang saling kemudian ngasih pencapaian dan sebagainya. Tapi saya merasa saya perlu pekerjaan ini, sehingga kalaupun saya terjebak dengan semua realitas yang negatif itu, saya mau nggak mau harus tetap bekerja karena saya butuh dan sebagainya. Kadang yang membuat seseorang sulit untuk membaca realitas sekitar atau terjebak dengan zona aman dan zona nyaman adalah seseorang tersebut selalu menuhankan yang namanya perasaan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan perasaannya itu sebagai Tuhannya? Kata Allah, wa adallallahu ala ilmi, dan Allah memberikannya sesat dengan sepengetahuannya. Jadi ketika ada orang-orang yang selalu menggunakan perasaan-perasaannya, terjebak dengan perasaan dirinya di dalam sebuah kondisi, maka kata Allah bakal biarin dia itu tetap di situ. Allah bakal biarin seseorang itu terjebak dengan ketoksikan circle-nya. Allah bakal biarin dia tertekan stres, depresi kalau dia selalu menuhankan perasaannya. Padahal tahu ibadah nggak optimal di pekerjaan itu, lingkungan circle-nya toksik, atasannya misal A, B, C, D dan lain sebagainya. Banyak hal lah yang membuat seseorang tersebut tidak optimal dalam ibadah, tapi dia selalu menuhankan perasaannya. Saya merasa ini, saya merasa ini, saya merasa butuh. Kata Allah kemudian, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka buat orang-orang yang
mendewakan atau menuhankan perasaan, nasihat selogis apapun biasanya akan sulit diterima oleh dia. Dalam konteks misalnya ini FYP di TikTok misalnya, ada banyak konten-konten dalam konteks pacaran gitu ya di TikTok, ketika dua orang muda-mudi, laki-laki dan perempuan berpacaran, kemudian si perempuannya ini egosentris atau egois dalam kemudian menyikapi atau berkomunikasi dengan pasangannya, dan si perempuan ini kepada laki-lakinya selalu menggunakan perasaan. Misalnya laki-laki selalu menggunakan dry text. Tahu dry text ya? Chat-chat yang singkat seperlunya, substansinya kepada si perempuannya. Dalam pandangan Gen Z hari ini atau dalam pandangan netizen ya, dry text itu adalah ya hal yang seperti itu. Chat-chat yang singkat, padat, to the point, lugas. Si laki-laki menggunakan chat-chat yang sifatnya dry text kepada perempuan. Nah, si perempuannya malah menangkap berbeda. Kamu kok nggak se-excited itu ya ke aku? Kenapa kamu chatnya biasa-biasa aja? Nggak apa-apa tuh jadi GPP. Terus chatnya sangat singkat. Iya tahu, WKWK atau banyak hal chat-chat singkat yang teman-teman juga paham, teman-teman juga tahu bagaimana chat-chat singkat yang to the point, lugas dan sebagainya. Nah, buat sebagian orang itu jadi problem. Kenapa ya kamu ngechat tuh selalu singkat? Kamu nggak se-excited itu ya ke aku? Padahal aku kalau ngechat ke kamu selalu panjang, selalu bercerita, selalu banyak hal yang aku chat, banyak hal yang aku tulis. Aku effort loh dalam chat juga. Tapi kamu ngebalasnya cuman dry text. Jadinya masuknya ke perasaan. Padahal seseorang yang membalas dengan dry text itu biasa-biasa aja. Dia tidak punya rasa marah, rasa dengki, dia tidak punya rasa benci. Dia tidak, biasa-biasa aja. Maka orang-orang yang kemudian mendewakan perasaan biasanya selalu menangkap hal-hal yang sifatnya logis, hal yang sifatnya rasional selalu ditangkap kepada perasaan, dan itu yang jadi problematika anak muda hari ini, dan itu fakta lapangannya hari ini. Jadi jangan selalu menggunakan perasaan dalam banyak hal. Letakkanlah perasaan pada tempatnya tentu. Ketika berkasih sayang, ketika kemudian memberi, harus menggunakan perasaan. Tapi dalam konteks memahami kebenaran, memahami sebuah fakta, berkomunikasi, bahkan dalam konteks yang tadi, gunakanlah akal sehat atau gunakanlah logika, gunakanlah nalar. Maka kata Allah, orang-orang yang mendewakan atau menuhankan perasaan, nasihat, kalimat, argumentasi, atau chat selogis apapun, semasuk akal apapun, itu tidak akan diterima atau sulit dimengerti oleh dia. Karena apa? Karena kata Allah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Karena Allah sudah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatan. Itu adalah tafsir daripada ayat itu. Selogis apapun kita berbicara kepada seseorang yang terus-menerus mendewakan, menuhankan perasaan, maka tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah diterima. Karena sunatullahnya Allah yang menutup pendengaran dan penglihatan dia. Maka dalam setiap momen harus selalu gunakan akal sehat, dan itulah yang jadi kemudian di antara salah satu syarat ibadah kan. Syarat ibadah itu salah satunya adalah tidak gila gitu ya, maksudnya waras. Maka setiap hal, setiap aktivitas di hidup kita, mudah-mudahan kita terus bisa menjaga kewarasan, menjaga keakal sehatan kita. Balik lagi ke ayatnya teman-teman, balik lagi ke konteks pembicaraan maksudnya. Terkadang orang-orang yang kemudian tadi tidak bisa membaca realitas sekitarnya disebabkan karena dia menuhankan perasaan. Maka hilangkanlah dulu perasaan-perasaan itu, gunakanlah akal sehat. Karena apa? Karena akal adalah sesuatu anugerah yang Allah berikan, dan pada fitrahnya dia akan berpikir pada jalan yang benar, dia akan berpikir secara baik kalau mampu kita optimalkan si akal itu. Tentu semua itu akan berfungsi kalau dengan ilmu. Mana bisa akal itu akan sehat kalau tanpa ilmu. Badan aja kalau pengen sehat kan butuh diasupi makanan yang baik dan sehat, kayak sayur-sayuran, buah-buahan, plus olahraga. Bagaimana dengan akal? Maka akal pun sama, harus mengkonsumsi sumber informasi-informasi yang baik dan benar. Hilangkan dulu, tutup dulu, stop dulu scrolling reels atau FYP di TikTok yang kurang baik, kurang manfaat. Stop dulu asupan-asupan kepada akal kita yang negatif-negatif.
Sehingga ketika kita menstop asupan-asupan informasi yang negatif kepada pendengaran, penglihatan, dan akal kita, maka disitulah kemudian perlahan demi perlahan akal kita akan sehat. Sebagaimana tubuh itu akan sehat kalau dia puasa kan, kalau dia berhenti saum kan, kalau dia menyetop satu asupan makanan dalam kurun waktu tertentu, maka si tubuh itu akan lebih ringan, akan lebih sehat. Demikian pula akal, kalau dia berhenti menstop konsumsi informasi-informasi yang kurang baik dalam kurun waktu tertentu, maka perlahan dia akan sehat. Pertanyaannya, setelah sehat mau diapakan? Sebagaimana tubuh ketika saum puasa, dia berhenti dalam mengkonsumsi makanan selama kurun waktu tertentu, maka perlahan akan sehat. Maka demikianlah ketika akal itu sudah sehat, maka selanjutnya diisi dengan apa? Ini berkaitan dengan tadi, ketika seseorang itu menghapus papan tulisnya daripada tulisan-tulisan yang tidak penting, dinafikan, dihapuskan, tidak berhenti dengan kosong putihkan, harus diisi dengan tulisan-tulisan yang indah, tulisan-tulisan yang informatif atau penting. Demikian pula akal kita. Setelah akal kita di stop sumber informasi-informasi yang negatif, maka selanjutnya harus diisi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi setelah kita menghilangkan semua perasaan-perasaan itu, menstop menuhankan perasaan, maka selanjutnya kita menjadikan, bukan berarti kita menjadikan akal itu sebagai Tuhan ya, tapi menjadikan kebenaran yang mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala jadi standar kebenaran yang paling utama dan paling kita pertama dalam mengambil keputusan. Jadi ambil keputusan itu berdasarkan nas atau dalil-dalil atau sumber-sumber kebenaran yang datang daripada Allah. Jadi waqulil haqqu mir rabbikum kan, kebenaran itu datang dari Allah. Setelah kita kemudian mengambil teorinya, konsepsinya, prinsipnya daripada Allah yang itu di dalam Al-Qur'an maksudnya, maka memproses terhadap kebenaran itu butuh yang namanya nalar, butuh yang namanya akal, butuh yang namanya logika. Maka itulah yang dimaksud dengan tidak mendominankan perasaan, beralih kepada kebenaran yang mutlak itu dari Allah. Setelah kita mengakses kebenaran Allah yang itu dari Al-Quran, maka cara mengakses Al-Quran itu tidak bisa kalau bukan dengan akal atau logika atau dengan nalar. Jadi ketika kita mampu membaca itu, maka ini nyambung dengan judulnya nih teman-teman. Mampu membaca realitas diri, mampu membaca realitas sekitar atau lingkungan. Pertanyaan selanjutnya, bertahan atau lepaskan, kan gitu. Kita tetap bertahan di situ. Kalau kita mampu, syukur-syukur. Kalau kita mampu kemudian mewarnai dibanding terwarnai, ya syukur. Kalau kita mampu mendakwahi mungkin dalam konteks agama Islam, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, mungkin nggak ada pilihan ketiga, tapi pilihan keduanya adalah lepaskan atau tinggalkan. Maka itulah yang kemudian Allah sebutkan firman-Nya di dalam surat Muzammil kan, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ini tafsirnya menarik ketika Nabi kemudian dicaci maki, diintimidasi, dilempari batu, dilempari kotoran, kemudian dihina, banyaklah kemudian hal-hal yang sifat eksternal, serangan-serangan dari luar yang kemudian terjadi kepada Nabi dan para sahabat kali itu. Kata Allah, wasbir ala ma yaqulun, sabarlah. Sabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Jadi memang sunatullahnya harus bersabar dulu dengan kondisi hari ini kita hadapi. Wahjurhum hajran jamila. Kalau kamu mampu, kalau kamu mau, maka hajran jamila, tinggalkanlah mereka dengan elegan, tinggalkanlah mereka dengan cantik. Tapi apa maksud daripada tafsir ini? Kalaupun circle kita toksik, kalaupun realitas sekitar kita kurang baik dalam konteks lingkungan pertemanan, maka sikap yang pertama kali harus kita lakukan adalah sabar, wasbir, bersabarlah. Kalau kata Buya Hamka, kalau ada orang yang marah, kalau ada orang yang ngejek, kalau ada orang yang kemudian benci, mencaci, maki, hina, dan lain sebagainya kepada kamu, maka balaslah mereka dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur, kata Buya Hamka. Nah, setelah itu, kalau masih terus si circle itu masih toksik, maka wahjurhum hajron jamila, tinggalkanlah sementara. Ya, tinggalkanlah itu bisa jadi menutup akses, menutup pertemanan, bukan berarti memutus silaturahmi ya. Maksudnya biasa-biasa aja gitu, kita nggak se-excited dulu bertemannya.
dengan si circle itu. Kalau dulu mungkin kita excited karena kita butuh, karena kita merasa, karena kita nggak enak, karena kita A, B, C, D. Hari ini ketika kita mampu membaca realitas bahwa itu tidak baik buat saya, maka kata Nabi, wahjurhum hajran jamila. Lepaskanlah, tinggalkanlah. Bukan berarti harus resign, bukan berarti harus memutus silaturahmi, karena memutus silaturahmi tidak baik dalam Islam. Tapi hilangkan mungkin perlahan-lahan ke-excitednya, atau tampilkan, kata Bu Ihab, ke akhlak budi pekerti yang luhur, sehingga mereka pun akan terwarnai daripada akhlak budi pekerti yang luhur daripada kita. Maka itulah yang jadi problem hari ini, ketika menemukan realitasnya kurang baik dalam konteks lingkungan pertemanan, ya yang harus dijawab, saya harus bertahan atau lepaskan. Kalau saya bertahan, apakah saya mampu mewarnai? Kalau saya bertahan, apakah saya mampu bertahan, maksudnya? Kalau saya bertahan, sampai kapan? Kalau saya lepaskan, dengan cara apa? Bagaimana? Dan apakah Allah akan mengganti pertemanan itu? Apakah Allah akan mengganti sesuatu yang hilang ketika saya melepaskan yang buruk kepada Allah akan mengganti dengan yang lebih baik? Padahal kan konsep hijrah itu gitu. Apakah kita yakin terhadap janji tersebut? Wasbir alama yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bertahan atau lepaskan, itu jadi pilihan teman-teman. Poinnya bukan bertahan atau lepaskannya, tapi poinnya adalah kemampuan kita untuk membaca realitas tersebut, keinginan kita, kemauan kita untuk beriqra. Syukur-syukur mampu membaca diri, mampu membaca realitas lingkungan atau realitas yang kecil, sampai dia membaca realitas yang lebih luas dalam konteks negara misalnya, dalam konteks peradaban, dalam konteks masalah-masalah yang lebih besar. Wah, itu paket komplit buat seseorang ketika dia mampu membaca kondisi-kondisi tersebut. Maka poinnya sebenarnya bukan bertahan atau lepaskannya, tapi kemauan untuk membacanya. Karena disitulah kemudian titik balik seseorang. Karena disitulah kemudian perintah selanjutnya diberikan. Bagaimana seseorang itu diberikan perintah-perintah yang lebih berat, tugas-tugas yang lebih besar, tugas-tugas yang lebih mulia, kalau ikhtiar membaca hal-hal yang sifatnya kecil seperti itu tidak mampu dia lakukan. Maksudnya membaca itu seperti kayak riset analisis pasarnya dulu lah gitu ya. Analisis sebelum untung dan rugi, maka harus riset dulu, harus menempuh dulu, harus birokrasi dulu, harus riset dulu, harus marketing dulu, harus produksi dulu. Itu kan yang pentingnya sebelum untung dan rugi. Maka itu mungkin dalam konsep dagang bisa jadi mementingkan ikhtiar ketimbang hasil. Itu mungkin panjang dan lebar yang kita diskusiin pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa diambil, ada banyak ilmu yang bisa dibagikan, ada banyak pikiran-pikiran, ada banyak logika-logika, ada mindset-mindset yang kemudian sedikit demi sedikit terbuka. Ada banyak hal lah yang mudah-mudahan teman-teman pun bisa bertanya, mengkonfirmasi atau berstatement bahkan di kolom komentar chat atau Zoom pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang mau ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang nggak ingin ketinggalan update ya, jadi ngaji bareng online ini hanya sebagian kecil program dan kegiatan yang kita laksanakan setiap minggu, setiap pekan. Ada banyak program-program yang mudah-mudahan kedepannya teman-teman bisa ikutin lebih menarik ya tentunya. Ada ngaji bareng rame-rame, ada kemudian ngaji bareng private class, dan ada nanti tongkrongan-tongkrongan, ya kopdar lah mungkin ya, kopi darat yang bakal kita laksanakan, diskusikan setiap pekan di coffee shop sekitaran kota pusat Bandung. Jadi teman-teman nanti akan kita sounding di grup, kita bakal nongkrong bareng, kita bakal ngopi bareng, dan itu di grup lah gitu ya, di diskusinya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk. Ketika kita diberatkan dengan dua pilihan, oke, ada dua pilihan, misalkan itu pekerjaan atau pendidikan, sedangkan keduanya merasa baik, namun harus ada satu yang dilepaskan. Wah, ini menarik nih. Setelah istigharah beberapa kali tapi masih bimbang juga bingung. Pertanyaannya, bentuk jawaban dari istigharah itu bisa berupa apa saja? Oke. Pertama pilihannya dulu ya gitu ya.
sesuaikan dulu dengan kondisi diri atau kebutuhan, cita-cita, motivasi diri. Kita tuh lebih gini, hari ini urgensitas yang kita kepentingan yang harus kita capai secara cepat apa dulu? Kalau mungkin kalau orang-orang yang mungkin usianya 30 ke atas, maka dia harus memprioritaskan pekerjaannya, mau tidak mau usia 30 ke atas. Jangan beridealisme untuk kemudian mencapai pendidikan misalnya, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang dia harus mewajibkan bekerja terlebih dahulu, entah itu misalnya kondisi keluarga yang harus dinafkahi, atau orang tua yang harus banyak kita bantu, adik-adik yang harus kita juga bantu, atau banyak hal yang mewajibkan kita untuk memilih pekerjaan. Maka pilihlah pekerjaan. Jadi baca dulu seperti itu, atau seminimal-minimal, kan itu untuk pihak luar ya, tapi seminimal-minimalnya saat ini saya di umur segini dalam kapasitas yang demikian, saya butuhnya bekerja atau pendidik. Kalau saya misalnya masih 20 tahun, maka lebih baik juga menempuh pendidikan, karena 20 tahun itu masih muda. Baca dulu kondisi diri, saya lebih butuh mana ya, pekerjaan atau pendidikan. Kalau usia 30 ke atas, bisa jadi prioritas utamanya adalah pekerjaan. Tapi kalau seseorang itu masih 25 ke bawah, maka pendidikan harus yang dia utamakan, karena masih muda, masih panjang, masih jauh, masih sehat dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhannya lebih utama dalam konteks pendidikan. Itu dulu. Jadi baca dulu kondisi diri. Akang atau Teteh yang bertanya, hari ini Teteh, Akang berada dalam kondisi apa, usia berapa, bagaimana mungkin kondisi keluarganya. Kalau kondisi keluarganya mungkin agak sulit ekonominya, maka pekerjaan jadi yang utama, karena bisa jadi khawatir jadi zalim kan ketika kita menempuh pendidikan. Tapi juga banyak kan orang-orang yang kemudian sukses dari ayah atau orang tuanya yang petani atau tukang beca dan lain sebagainya. Itu lain hal, lain cerita, dan itu pun hanya 1-2 kan. Tapi maksudnya baca dulu diri dan kondisi keluarga, maka setelah itu terbaca, maka pilih pekerjaan atau pendidikan. Kalau memungkinkan kuliah atau menempuh pendidikan sambil bekerja, tentu itu jadi suatu hal yang lebih baik ya. Keluarganya biasa-biasa aja, ekonominya tidak rendah, tidak juga tinggi, ekonominya stabil, ayah ibu kerja, adik bisa aman, bisa makan, bisa sekolah karena dibantu atau dinafkahi, dibiayai sama orang tua, sehingga si kakak ini misalnya mampu berkuliah, tapi sambil kuliah dia tidak mau menyulitkan kedua orang tuanya, maka dia sambil bekerja, maka itu better. Jadi tadi makanya membaca realitas itu setelah diri adalah keluarga dulu kan, sebelum geopolitik dan lain sebagainya. Baca diri kemudian baca keluarga. Nah, berkaitan dengan sholat istikharah, jadi gini, konsepsi sholat istikharah itu yang benar adalah seperti ini. Ketika kita sudah mampu membaca tersebut, pilih dulu, kita pengen kerja atau kuliah. Pilih dulu, putuskan dulu, sebelum sholat nih, sebelum pelaksanaan sholat, pilih dulu. Oh ya Allah, saya menetapkan hati, ini sebelum sholat ya, kayaknya saya bakal kuliah, kayaknya saya bakal lanjut kerja, atau bahkan saya bakal lanjut keduanya, melaksanakan keduanya, sambil kerja, sambil kuliah, sambil kuliah, sambil kerja. Kerjanya weekday, weekendnya kuliah, atau sebaliknya kan, yang weekday-nya kuliah ya reguler, weekendnya dia freelance atau kerja part time misalnya. Jadi pilih dulu, setelah mampu membaca itu, pilih dulu, baru setelah pilih salah satu atau pilih keduanya, baru setelah itu istikharah. Jadi sholat istikharah itu bukan meminta jawaban atas 2 permasalahan, atas 2 kondisi yang kita bingung, tapi sholat istikharah yang benar itu adalah memantapkan hati dalam satu pilihan yang kita pilih. Ini pun bisa dikaitkan dalam konteks jodoh misalnya. Jadi bukan sholat dulu baru mana ya, bukan gitu. Tapi pilih dulu salah satu, misalnya perempuan ke laki-laki atau laki-laki ke perempuan. Kayaknya saya memilih si Fulanah, saya memilih si Teteh A, kayaknya saya memilih yang B dan C. Pilih dulu, baru itu setelah itu sholat istikharah. Maka bentuk jawaban dari istikharah itu adalah apa ya? Kalau secara konsepnya adalah ketenangan dalam menjalankannya, ada keberkahan, nggak banyak dipersulit, ada banyak pertolongan-pertolongan, ada banyak
kemudahan, ada banyak bantuan, tapi syaratnya pilih dulu. Setelah berpikir, tadi kan membaca realitas diri, membaca realitas kondisi lingkungan, kondisi keluarga, kondisi pertemanan, kondisi dan lain-lain. Setelah dibaca, difikirkan, kemudian kita mantap dan kita milih salah satu. Nah, pilihan itu kita bawa ke sholat, dalam sholat itu berdoa, baru setelah itu laksanakanlah. Jadi minta jawabannya bukan, memilih jawabannya, memilih pilihannya bukan setelah sholat. Dalam sholat istikharah itu, ini konsep yang salah. Tapi di dalam sholat istikharah adalah pilih dulu baru sholat. Itulah rumusnya. Mudah-mudahan terjawab. Barakallahu fiik. Yang mau bertanya boleh kita diskusi kembali. Silakan bisa tulis di kolom chat atau kolom Zoom-nya. Kecakapan membaca realistis, lingkupnya membaca dan mengenal diri. Kadang muncul pertanyaan, apakah jangan-jangan diri ini termasuk orang yang malah toksik untuk sekitar kita? Oke. Bagaimana dengan cara kita tetap bisa mengontrol dan menjaga diri supaya kita juga mengupayakan untuk gak jadi orang yang toksik? Barometer kita untuk refleksi bagaimana dalam kehidupan bersama. Ya, toksik. Ya, toksik itu bisa terjadi kalau kita mengganggu hal-hal yang sifatnya prinsipal ya di dalam kehidupan seseorang. Karakter itu tidak bisa diubah. Kalau kita mencoba mengubah karakter atau mengintervensi karakter seseorang, maka karakter dalam pandangan apa ya? Dalam pandangan norma-norma umum, lebih utamanya karakter dalam pandangan norma-norma agama. Jadi bukan karakter dalam norma-norma filsafat gitu ya. Bukan dalam karakter dalam pandangan filsafat, pandangan melankolis, pandangan netizen, bukan. Karakter dalam pandangan norma-norma umum ya. Norma-norma umum itu berarti norma kemanusiaan, norma-norma logika akal sehat, atau lebih utamanya karakter dalam pandangan agama. Jadi maksudnya gini, kalau kita ingin mengubah karakter seseorang, maka itu atau mengintervensi atau menyalahkan atau tidak nyaman gitu ya, atau mengomentari, mengkritik, maka itu jadi apa ya, jadi toksik kitanya. Contoh ekstrim gini, contoh sekali, kalau kita mengomentari sikap karakter cara berbicara seorang wakil negara misalnya, cara kita mengomentari cara bicara dia, kita mengomentari gestur dia, padahal cara bicara dan gestur dia adalah karakter yang sudah melekat dari lahir sampai dia dewasa, maka itu bisa jadi toksik. Nah, ini dalam konteks pertemanan pun sama nih. Ada orang-orang yang mungkin cara bicaranya, gesturnya, karakter bawaan dari lahir itu, atau karakter bentukan daripada lingkungan orang tua ataupun lingkungan pendidikannya, itu sudah gitu dari dulu. Adapun sikap, nah ini yang kemudian bisa kemudian kita dengan leluasa berinteraksi, kita leluasa berintervensi terhadap sikap. Sikap itu berarti satu tindakan, definisi pertama misalnya satu tindakan yang itu refleks daripada seseorang melakukan itu. Nah, itu boleh kita intervensi. Ada orang-orang yang sikap terhadap misalnya mendapatkan musibah, tiba-tiba dia berkata kasar. Itu kan bukan karakter, tapi itu sikap kan. Ada dia misalnya ketendang batu atau menendang batu misalnya, tijalikeh lah dalam bahasa Sunda mah gitu ya, tijalikeh, kemudian dia berucap kata-kata kasar, itu kan sikap, dan sikap itu bukan karakter. Maka kita boleh mengintervensi dan kita tidak jadi toksik gitu maksudnya. Jadi toksik itu kenapa tadi? Kata kuncinya ketika kita mengganggu prinsip-prinsip bahkan mungkin bisa di idealisme seseorang. Kan ada idealisme yang menganut saya mah kerja hanya bisa di ruangan yang tertutup sendiri, hening dan lain sebagainya. Ketika kita mengintervensi idealisme dia dalam konteks produktivitas bekerja, maka kita jadi toksik. Nah, fahami ada banyak idealisme yang itu tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita intervensi. Dan kalau kita mengintervensi berarti kita jadi toksik. Jadi jangan mengintervensi idealisme tadi.
ekstrovert, introvert itu bukan karakter, tapi itu sikap, dan itu boleh kita intervensi karena itu bukan karakter yang dari lahir kan gitu ya. Maka itu kalau kita masuk sampai ranah-ranah privacy, ranah-ranah pribadi, ranah-ranah prinsip hidup yang dia ambil, yang dia yakini, yang dia lakukan, masuk idealisme yang positif ya, idealisme yang positif yang dilakukan. Kalau kita sampai masuk ke sana, maka kita dikategorikan orang-orang yang toksik. Tapi untuk orang-orang yang kemudian kalau kita mengintervensi, mengomentari aksi, tindakan, refleks, bukan red flag ya, tapi refleks dari seseorang, nah itu tidak dikatakan kita toksik. Gitulah. Jadi fokus juga mungkin kalau pendekatan stoikisme fokus kepada diri gitu, fokus kepada karakter diri, jangan mengomentari karakter orang lain supaya kita tidak dicap sebagai orang yang toksik. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya, berdiskusi lagi. Kalau kata ISO speed, monggo. Yang mau bertanya monggo. Teman-teman tahu ISO speed ya? Kalau Gen Z harusnya tahu. 2 pekan lalu FYP terus ISO speed. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita bakal cukupkan. Dan juga teman-teman jangan lupa follow Instagramnya One Ummah Movement dan @kita-ngaji-bareng, dan juga We Care We Speak dan Nutri-Skill, karena di sana banyak program kegiatan yang bermanfaat yang anak-anak muda bisa ikutin. Dan rekaman-rekaman ngaji bareng online ataupun ngaji bareng rame-rame dan juga ngaji bareng perspektif bisa teman-teman tonton di YouTube channel One Ummah Movement. Jangan lupa buat join circle juga di One Ummah ya. Caranya ini juga bisa disebarin ke teman-temannya. Klik link yang ada di bio Instagram One Ummah atau yang ada di link bio Instagram Kita Ngaji Bareng. Nanti di sana akan diarahkan ke admin WhatsApp. Teman-teman disuruh mengisi biodata, dan otomatis ketika teman-teman mengirimkan biodata, teman-teman akan tergabung dari circle atau join circle One Ummah. Dan buat teman-teman yang pengen ikut hiking bareng atau naik gunung bareng, hari Sabtu ini kita akan hiking ke daerah Palasari Manglayang. Yang mau melatih otot-otot kaki, boleh banget join. Nanti bisa kepoin di Instagram One Ummah Movement juga. Oke, ada yang nanya nih. Mau tanya, apa salah ya kalau kita berharap dapat pasangan yang paham agama sedang dirinya, maksudnya dirinya tuh kitanya ya, sayanya berarti, yang paham agama sedang dirinya malas menuntut ilmu agama. Oke. Berharap itu boleh ya, berharap, karena salah satu kriteria dalam memilih pasangan itu kan agamanya. Kalau bukan kecantikan, nasab, dan harta, maka yang keempat, dan itu yang paling utama, kata Nabi, adalah agamanya. Jadi cari pasangan yang baik dalam agamanya, dan kita boleh berharap dalam berharap punya pasangan yang paham agama. Nah, yang kedua nih yang jadi masalah, sedangkan dirinya malas menuntut ilmu agama. Kan saya sudah berharap nih, akan berharap kepada Allah supaya dijodohkan dengan orang yang paham agama, sehingga saya membaca ya udahlah, saya mah malas-malasan aja. Kan nanti juga diajarin sama calon suami, ini pasti yang bertanya kemungkinan besar perempuan, pasti nanti yang mengajarkan saya ilmu agama kan calon suami atau suami saya. Maka ngapain saya hari ini belajar ilmu agama? Jadi statement yang pertama, pernyataan atau pertanyaan di kalimat pertama itu baik, berharap dapat pasangan yang paham agama itu harus wajib dan baik. Dan yang kedua nih yang perlu kita bedah lebih lanjut, perlu kita diskusi lebih lanjut, sedang dirinya malas menuntut ilmu agama. Ada sebuah kaidah ya, bukan sebuah penetapan hukum ya. Sebuah kaidah di Al-Quran tuh gini bicaranya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, maka dia akan dijodohkan orang-orang yang baik. Sedangkan kalau bahasa Qur'annya berbicara lebih ekstrim sih, orang-orang yang pezina maka akan dijodohkan dengan orang-orang yang pezina. Nah, maksudnya adalah di dalam ayat ini bukan penetapan takdir atau penetapan hukum, tapi ini sebuah kaidah general yang mana ini kita bisa kaitkan dengan banyak hal. Maksud daripada ayat ini gini, orang-orang yang
toksik akan dipertemukan dengan orang-orang yang toksik. Orang-orang yang kemudian negatif akan dipertemukan dengan orang-orang yang negatif. Itu dalam konteks secara umum. Maka kalau kita tarik kepada jodoh atau pasangan atau suami istri, ya sama prinsip dan konsepnya. Orang-orang yang kemudian, mohon maaf sekali, sedikit malas atau bahkan malas dalam menuntut ilmu agama, maka dia pun akan dijodohkan dengan orang-orang yang malas menuntut ilmu agama. Tapi kan banyak di luaran sana yang istrinya biasa-biasa saja, tapi suaminya paham agama. Itu hanya sebagian contoh kecil yang tidak mewakili fakta lapangannya. Itu mungkin satu dua, atau mungkin artis, atau mungkin cerita-cerita sejarah, cerita-cerita melankolis, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa mewakili satu fakta sebuah data. Jadi yang mesti kita diskusikan yang kalimat keduanya, karena seseorang itu akan dipertemukan dengan yang satu frekuensi. Nah, dalam konteks agama, jadi Allah perintahkan, ini agak filosofis memang jawabannya. Allah perintahkan kita itu bukan untuk faham agama. Allah perintahkan kita untuk belajar, bukan fahamnya. Allah perintahkan kita untuk menempuh proses ikhtiarnya. Faham atau tidak, itu warzuqni fahman, itu rezeki daripada Allah. Kayak hidayah, itu murni hak prerogatif Allah. Sama, pemahaman dalam konteks agama, ifaqihu fiddin, itu diberikan oleh Allah murni tanpa campur tangan urusan manusia. Maka yang Allah perintahkan bukan faham agamanya, tapi yang Allah perintahkan keinginan manusia atau seseorang untuk berproses, mencari atau belajar atau berikhtiar dalam mencari ilmu agamanya. Allah tidak perintahkan, Allah tidak wajibkan kita buat paham, tapi sebuah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita adalah berproses, berikhtiar. Maka menuntut ilmu agama adalah fardhatun ala kulli muslim, kan? Wajib menuntutnya. Mendapatkannya tidak wajib, bahkan pahamnya tidak wajib. Yang Allah tuntutkan adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib buat muslim dan muslimah. Yang wajib adalah ikhtiarnya, menempuh prosesnya, belajarnya, faham atau tidak, dapat atau tidak, sukses atau tidak, itu urusan lain, urusan bahkan yang nggak usah kita pikirkan. Maka mulai seminimal-minimal mungkin belajar dulu. Memangnya kategori malas agama itu apa? Apakah dia rebahan atau dia misalnya, apakah seseorang bisa dikatakan malas menuntut ilmu agama kalau dia hanya mendengarkan kajian online di YouTube cuman seminggu sekali? Itu tidak dikategorikan malas. Yang malas itu orang-orang yang benar-benar dia tidak menutup gitu ya, semua hal untuk belajar agama dia tidak laksanakan. Tapi kalau dia seminimal-minimalnya mengupayakan seminggu sekali nonton kajian YouTube, atau misalnya belajar tahsin, atau baca-baca selembar, sehalaman, satu buku 1 tahun, tapi dalam konteks saya ingin berusaha untuk menuntut ilmu agama, maka itu tidak dikategorikan malas. Maka kita definisikan dulu malasnya apa. Kalau malas ini benar-benar dia tidak mau gitu ya, 100% nggak pernah buka buku, nggak pernah dengar kajian, nggak pernah ngaji, maka itu bukan malas agama. Maka itu benar-benar dikategorikan mungkin malas agama. Tapi kalau seminimal-minimalnya dia berproses, maka dia mampu dan mau untuk menuntut ilmu agama. Nah, mudah-mudahan dengan keseriusan, kefokusan kita dalam belajar, Allah berikan pasangan-pasangan yang paham agama. Yang penting kitanya mau belajar dulu nih, itunya dulu ya. Ya mudah-mudahan Teteh atau Akang yang bertanya semangat buat belajarnya ya. Belajar tidak dituntut untuk paham, pintar ataupun jago dalam konteks agama, tapi yang dituntut adalah belajarnya dulu. Seminimal-minimal mungkin. Kalau seminggu sekali itu yang mampu dilakukan, maka lakukan. Maka ini malas membaca buku agama nih Kak, katanya. Banyak cara dalam pembelajaran yang bisa kita lakukan. Nah, ini kan sedang belajar juga ya. Maka ini ada banyak cara seseorang untuk belajar agama. Kalau dirasa membaca buku itu tidak cocok untuk tipe kepribadian Akang atau Teteh, maka ada banyak cara. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kemudian bisa paham ilmu agamanya dengan merenung, berpikir, ada yang dengan berdiskusi. Jadi
cari cara itu. Gitu. Seminimal-minimalnya pelajari hal yang sifatnya wajib, bukan fikihnya ya, tapi alasan-alasan kenapa saya harus sholat. Jadi nggak usah baca peradaban Islam, nggak usah baca apa ya, fikih-fikih air, fikih tayamum dan sebagainya. Jadi buatlah ringan gitu dalam beragama itu. Dan agama juga tanpa paksaan kan, tanpa paksaan maksudnya buatlah ringan supaya kita tidak berat menjalankannya. Ya. Maka dalam konteks menuntut ilmu agamanya juga buat ringan juga. Apa sih yang buat ringan? Apa yang kita pelajari untuk urusan-urusan kewajiban di dalam hidup kita? Kenapa sih saya harus sholat? Kenapa sih saya harus ngaji? Saya tidak belajar ngajinya, tapi saya masih belajar kenapa saya harus ngaji. Maka itu sudah dikategorikan menuntut ilmu agama. Dan tidak usah membaca buku kan, ada banyak cara. Ada yang mendengarkan YouTube, berdiskusi, banyak hal lah. Itu mungkin pertanyaannya, mudah-mudahan bisa terjawab oleh teman-teman semua. Oke. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir diskusi ini, teman-teman. Tadi banyak informasi yang tadi saya sampaikan. Sebelum ada pertanyaan kedua, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya. Thank you banget buat yang udah bertanya, berdiskusi, atau menyempatkan waktu buat ikutan Zoom ngaji bareng online pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.